Itu artinya kan pemerintah pusat yang tidak mampu, Bung. Pemda selama ini kan tidak membayar sendiri. Pemda hanya mendapat limpahan dari transfer keuangan pusat ke daerah. Jadi kalau Pemda tidak mampu, yang nggak becus ya pusat. Ya urusannya Departemen Keuangan. Mungkin perbankan terlibat atau apa. Pokoknya urusan dua lembaga itu. Mereka tidak mampu lagi. Bayangkan, Bung. Derita di daerah dengan sendirinya. Bupati, wali kota pasti dengan sendirinya merasa tidak enak, merasa malu, merasa dan seterusnya. Mungkin otomatis gaji bupatinya, gaji wali kotanya juga tidak terbayar atau bagaimana, atau dibayar separuh atau seperempat atau apa. Tapi itu gambaran, Bung. Gambaran dari suatu kenyataan ekonomi pemerintahan yang porak-poranda. Ya, salam, Bung. Salam. Dan sesudah itu kalam. Namanya Sumpah Rakyat Indonesia. Saya bacakan. Sumpah Rakyat Indonesia. 1. Berbangsa satu, bangsa yang menyalakan tradisi, mengadili mantan presiden atau wakil presiden dan keluarganya yang korup. Nomor 2, bertanah air satu, tanah air yang bebas dari tindak kriminal, dari korup, dan dari pelanggaran etika maupun moralitas bangsa. Jelas, Bung. Nomor 3, berbahasa satu, bahasa yang melawan musuh-musuh kemanusiaan dan keadilan. Begitu, Bung. Begitu, Bung, sumpah kerakyatan kita, sumpah rakyat Indonesia. Saya kira ini bagus kalau ada yang memfollow up sebagai suatu tindakan konkret, entah dibangun di mana, dijadikan bagian dari apa dalam tata pemerintahan politik khususnya. Nah, sekarang ini kita mau bicara, Bung, tentang survei ekonomi. Saya mendengarlah berita kiri kanan, Bung, petugas-petugas survei yang ingin mengadakan survei ekonomi itu mendapat penolakan, Bung, dari rakyat. Ekonomi apa? Ekonomi apa yang mau ditanyakan? Kita hidup sangat parah. Keparahan apa yang mau dimasukkan dalam survei? Enggak. Dan itu penolakan lah, Bung. Itu terjadilah penolakan. Mestinya survei itu dilakukan, tentu saja survei itu dilakukan oleh BPS, Badan Statistik, Badan BPS, Badan P itu apa? Statistik. Ya macam gitu, P-nya saya agak lupa, udah enggak penting P-nya. P-nya penting tapi enggak penting untuk saya ingat. Pokoknya lembaga yang mengurusi dunia statistik dan itu akan menampilkan itu. Itu cermin pemerintahan, bagian dari pemerintahan. Nah, pemerintahanlah yang membuat ekonomi ini luluh lantak, hancur, rakyat sengsara. Tiba-tiba mau ditampilkan, tampil apa? Udah nggak usah disurvei kelihatan. Udah nggak perlu. Nggak begitu pikiran rakyat pada umumnya. Ya kalau pikiran orang-orang yang hidupnya di dunia penelitian, hal itu pasti penting sebagai catatan bahwa urusan kita itu mesti menampilkan postur
ekonomi rakyat kita ini hancur setingkat apa, tidak berdaya setingkat apa, dan kehilangan kemampuan pemerintah daerah itu berapa Bung? 95%. 95% pemerintah daerah, itu daerah kabupaten dan wali kota kira-kira, itu tidak mampu membayar gaji PNS-nya. Bayangin Bung, kalau Pemda tidak mampu membayar gaji, itu artinya kan pemerintah pusat yang tidak mampu Bung. Pemda selama ini kan tidak membayar sendiri. Pemda hanya mendapat limpahan dari transfer keuangan pusat ke daerah. Jadi kalau Pemda tidak mampu, yang nggak becus ya pusat. Ya urusannya Departemen Keuangan. Mungkin perbankan terlibat atau apa. Pokoknya urusan dua lembaga itu. Mereka tidak mampu lagi. Bayangkan Bung, derita di daerah dengan sendirinya. Bupati, wali kota pasti dengan sendirinya merasa tidak enak, merasa malu, dan seterusnya. Mungkin otomatis gaji bupatinya, gaji wali kotanya juga tidak terbayar atau bagaimana, atau dibayar separuh atau seperempat atau apa. Tapi itu gambaran Bung, gambaran dari suatu kenyataan ekonomi pemerintahan yang porak-poranda. Nah, kalau petugas BPS, OP itu pusat kalau nggak salah, Badan Pusat Statistik, ya macam kayak gitu. Itu bisa bisa. Dari laporan-laporan di tingkat daerah macam gitu, kenyataan daerah-daerah yang berantakan itu, sudah bisa disimpulkan untuk sementara. Nah, itu orang harus kreatif, peneliti itu harus punya perspektif yang bervariasi. Ketika data di tingkat bawah, di lapangan, di tingkatnya pedagang cilok, pedagang bakso, pedagang apa, dan buruh-buruh kecil tidak mau disurvei, tidak ada jawaban, bisa membicarakan laporan. Tidak mampunya lagi Pemda-Pemda membayar gaji PNS. Loh, itu kan sudah suatu fenomena yang besar sekali Bung. Dan orang statistik harus mampu menerjemahkan itu. Jangan hanya angka itu nggak penting Bung. Yang penting itu makna. Ya, makna dari angka itu apa? Kalau 90% Pemda tidak mampu membayar gaji PNS, itu maknanya apa? Itu diulas makna itu. Dan itu gambaran apa? Bagi tata keuangan pemerintah pusat. Itu apa maknanya bagi ucapan omong kosong pemerintah, khususnya presiden, yang bicara efisiensi. Bagaimana MBG yang tidak berguna itu mati-matian dibela, dibiayai dari duit pendidikan untuk rakyat. Nah, itu semuanya kait-mengait. Jadi orang statistik, orang survei ekonomi, ini semuanya akhirnya kalau data dari tingkat bawah tidak diperoleh, mainkan data tingkat atas itu, memberi interpretasi terhadap berbagai fenomena. Ya bebas, merdeka. Ilmuwan tidak kekurangan cara memberikan arti simbolik dari apa yang diomongkan pemerintah, dari apa yang menjadi program pemerintah, dari apa yang merupakan
kekonyolan pemerintah. Banyak itu Bung, banyak itu Bung. Efisiensi menghasilkan apa? Bagaimana efisiensi yang akan membuat pemerintahan itu efisien? Tiba-tiba pemerintah tidak mampu membayar gaji pegawai. Nah, itu efisiensi apa? Mainkan dari tingkat itu. Dan riset itu akan menjadi suara politik yang sangat, namanya Bung, outspoken. Namanya outspoken, keras. Jadi tidak perlu data di tingkat bawah, bahwa sekian persen rakyat, sekian persen. Ya, orang-orang survei itu doyan makan angka. Tidak terlalu bermain seperti dunia antropologi, main makna, main kualitas, main simbol-simbol dan sejenisnya. Kalau mereka memainkan apa yang dimainkan di dunia antropologi itu, survei ekonomi ini sudah bisa menghasilkan satu buku. Lemparkanlah itu di depan parlemen sana. Suruh parlemen baca. Begitu Bung, jangan lupa Sumpah Rakyat Indonesia, jangan lupa survei yang mendapat penolakan di tingkat bawah dan kira-kira di tingkat bawah hampir tidak lengkap datanya, lupakan, mainkan urusan survei satu seksi, satu bagian dari ketidakmampuan keuangan negara menggaji pegawai negerinya. Begitu Bung, salam dari TV Anak Bangsa.